Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini. Jadi untuk video kali ini saya akan kembali memberikan informasi kepada teman-teman sekalian. Mungkin hanya sedikit flashback ya untuk materi yang pernah saya sampaikan dulu. Tapi ini sampai saat ini masih penting ya materi tersebut ya. Nah, kemudian untuk bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel saya, jadi kalian bisa melihat berada channel saya. Siapa tahu ada video mungkin yang bermanfaat bagi kalian. Kemudian untuk teman-teman yang ingin mengorder VPN, kalian bisa menghubungi saya lewat Telegram ya seperti biasa. Dan bagi teman-teman yang sudah mengorder VPN, saya ucapkan terima kasih dan semoga kita semua bisa sukses di dunia YouTube ya dan dunia internet lah ya. Nah, mungkin saya rasa itu saja. Mari kita langsung ke informasinya. Nah, oke. Jadi di video kali ini seperti yang telah saya sampaikan tadi, kita akan membahas tentang grafik anomali ya atau grafik yang tidak wajar. Nah, jadi sebenarnya ini sudah pernah saya sampaikan ya di video yang sebelum-sebelumnya. Nah, jadi saya juga sudah pernah membahas di meeting ya sama teman-teman dulu. Nah, jadi grafik anomali ini merupakan salah satu hal yang penting yang mesti teman-teman ketahui ya. Jadi ketika kalian mau GB dolar atau kejar dolar itu tidak melulu hanya tentang bagaimana kalian mengakali istilahnya deteksi device kalian ya. Jadi tidak melulu tentang hal itu. Jadi saya lupa di tahun berapa ya, tapi sekitar tahun 2000 berapa belas gitu ya, saya sudah lupa ya karena ini saya risetnya juga udah cukup lama. Nah, jadi di situ bahwa pihak Google ya, khususnya YouTube itu menerapkan suatu sistem baru untuk mendeteksi fraud ya. Jadi mendeteksi tindakan-tindakan fraud ya dari viewer. Nah, jadi salah satu sistem ini adalah mendeteksi dari pergerakan grafik yang tidak wajar. Nah, jadi grafik ini adalah hitung-hitungan matematis ya, hitung-hitungan matematis yang nantinya dikonversi jadilah apa yang tampil di layar PC kalian, laptop kalian ataupun di handphone kalian. Jadi ini cukup rumit ya teman-teman ya. Jadi ketika misalnya YouTube itu algoritma itu menawarkan istilahnya menyarankan video ya kepada seseorang, kemudian lewat jalur notifikasi ya. Jadi bisa lewat jalur video yang disarankan ataupun lewat notifikasi. Nah, itu semua ada hitungan matematisnya. Kemudian ada juga namanya rasio klik tayang ya, dan seterusnya. Jadi beberapa komponen inilah yang digunakan untuk mendeteksi atau menghitung suatu grafik itu bisa dikatakan anomali ataupun tidak ya. Nah, jadi kebanyakan teman-teman ketika kalian GB dolar ya, kalian mencari video kalian istilahnya ya barbar lah istilah kita ya. Jadi sebarbar mungkin. Jadi kemarin juga seperti itu, ada teman saya yang mengatakan bahwa belakangan lah katanya untuk hal-hal yang ini katanya ya. Saya sudah bilang sama dia untuk jangan terlalu barbar. Dia bilang nggak masalah, yang penting kejar 10 dolar dulu dia bilang. Dan akhirnya dolarnya nggak dapat, malah channelnya juga iklannya hilang ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi bukan hanya dari device kalian saja, bukan hanya dari IP ataupun proxy kalian saja yang mesti diperhatikan, tapi grafik yang ada di channel kalian ya, di dashboard kalian itu juga harus kalian perhatikan. Karena itu tadi seperti yang saya bilang ya, karena sangat tidak wajar ketika misalnya suatu grafik yang stabil tiba-tiba itu melonjak pendapatannya ya, yang tadinya mungkin hanya kalau dirupiahkan katakanlah hanya 400-500 rupiah, dalam sehari itu bisa ratusan ribu rupiah. Nah, itu bisa saya pastikan nanti beberapa hari ke depan ya, dari hasil riset saya itu biasanya hari keempat itu grafiknya pasti turun, langsung jeblok lagi ke angka ratusan rupiah ya. Walaupun sudah di push ya, ada hari kedua ketiga di push itu masih naik biasanya, masih berfungsi, tekniknya masih bisa. Tapi biasanya hari keempat ya itu dia sudah drop ya, grafiknya sudah drop. Nah, inilah membuktikan bahwa ketika grafik itu naik dari angka 400 rupiah kemudian ke
katakanlah 100.000 rupiah, itu kan gapnya cukup jauh. Nah inilah yang dikatakan anomali ya, tidak wajar ya, kenaikan yang tidak wajar. Kemudian begitu juga dengan penurunan ya. Jadi ketika misalnya grafiknya sudah di atas ya, misalnya katakanlah berapa ratus ribu rupiah, tiba-tiba turun menjadi beberapa ratus rupiah, ini juga dikatakan sebagai grafik yang tidak wajar ya. Nah jadi hal seperti ini yang memicu atau men-trigger sistem dari anti fraud system dari pihak Google-nya sendiri ya teman-teman. Jadi itu men-trigger untuk mengecek, melihat lebih dalam apa yang terjadi di channel atau di video kalian, seperti itu. Nah nanti dari hasil analisa yang mendalam itu menggunakan teknologi AI dan sebagainya, makanya akan dapatlah hasilnya ya, akan dapat hasilnya. Dan kebanyakan biasanya itu iklannya hilang. Nah jadi saran saya kepada kalian bahwa kalian harus perhatikan juga grafiknya, jadi jangan terlalu barbar teman-teman. Jadi kalian ketika organik kalian tidak terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak juga kalian untuk view iklan atau visit iklannya ya. Nah itu yang sangat berbahaya, karena kalau hanya sebatas kalian nonton saja iklan, skip iklan, itu mungkin kalian masih bisa bertahan. Tapi kalau ketika kalian ingin mendapatkan dolar yang banyak dengan cara visit iklan, itu sesuatu hal yang sudah beda, sistemnya sudah beda, karena itu menyangkut dengan uang dari advertisernya ya. Jadi makanya sistemnya juga akan lebih canggih dan berbeda dari sistem yang ketika hanya kalian menonton seperti biasa ya, itu akan berbeda ya, meskipun dua-duanya memiliki sistem yang bagus ya. Nah jadi itu yang perlu kalian perhatikan ya, jangan kalian apa ya istilahnya, ingin mendapatkan dolar yang banyak ya, dan akhirnya grafik tersebut itu nggak karu-karuan ya. Di hari pertama kalian push ya, menggunakan teknik mungkin yang baru kalian temukan, itu melonjak. Di hari kedua grafiknya muncul bisa ratusan ribu, kemudian kalian senang dengan tampilan layar seperti itu ya, dengan grafik yang seperti itu. Nah itu keliru kalau menurut saya. Jadi kalian jangan senang ketika misalnya grafik pendapatan kalian itu melompat seperti itu. Nah makanya kalian harus kalau terjadi seperti itu, malah kalian harus waspada ya. Kalau saya sarankan stop teknik itu, karena adalah teknik yang bagus adalah kalian itu bisa menjaga grafik itu supaya stabil. Makanya kalau saya sendiri, saya tidak pernah istilahnya tidak pernah untuk membuat atau menjadikan grafik itu pendapatan itu sebesar mungkin, tidak. Jadi saya hanya view-nya saya tidak terlalu banyak ya teman-teman ya. Ya, tapi usahakan kalau kalian mau dapat lebih banyak ya, kalian menggunakan channel atau bukan membuat channel luar negeri, maksud saya membuat video berbahasa luar negeri ya, bisa berbahasa Inggris lah, umumnya. Nah jadi itu akan lebih memudahkan kalian untuk kalian push dolarnya ya. Selain daripada kalian mendapatkan organiknya ya, organik yang memang dari luar negeri asli organik, kemudian kalian bisa push juga sedikit-sedikit. Nah itu akan membantu pendapatan kalian akan lebih besar ya. Nah, beda ketika misalnya channel kalian itu adalah channel lokal ya, video-video atau channel untuk target pasar di Indonesia. Nah itu akan sedikit lebih rumit caranya, karena biasanya untuk beberapa view saja itu pendapatan grafik pendapatannya itu sudah melompat ya. Nah itu biasanya kendalanya di situ yang harus kita perhatikan, seperti itu teman-teman. Oke. Nah saya rasa mudah-mudahan dari penjelasan saya yang singkat ini kalian lebih waspada ya terhadap grafik pendapatan kalian ya, CPM kalian, RPM kalian, itu kalian harus waspadai. Jadi jangan senang dulu ketika kalian menemukan suatu teknik metode baru ya, kemudian berhasil teknik tersebut membuat grafik pendapatan kalian atau CPM kalian itu melambung tinggi. Saran saya jangan senang dulu ya. Jadi itu kalau harus kalian buktikan dalam waktu ya minimal 1 minggu lah, apakah teknik itu memang bisa bertahan selama 1 minggu. Nah selain itu memang masih banyak ada hal-hal yang lain ya, ada hal-hal lain, komponen yang lain yang perlu diperhatikan ya. Setidaknya kalau untuk hanya masalah perangkat device saja itu ada
sekitar 220-an komponen yang harus kita perhatikan ya, termasuk ya itu tadi mungkin IP-nya, fingerprint-nya, kemudian dan lain sebagainya ya. Nah, jadi belum lagi teknik atau metode dari sebuah website itu untuk mendeteksi fraud, itu juga kita harus perhatikan juga teman-teman. Oke, saya rasa mungkin sampai di sini video saya, takut mungkin kepanjangan. Semoga informasi ini bermanfaat dan membuat kalian itu lebih hati-hati dan waspada ketika push dolarnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.